Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan judul Para Pekerjanya Bersinar Seperti Bintang. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Daniel 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Bagaimana keadaan kita di sorga nanti adalah merupakan pantulan dari bagaimana keadaan kita sekarang dalam tabiat dan pekerjaan yang kudus. Kristus berkata kepada dirinya, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini pekerjaannya di atas bumi, adalah pekerjaannya di dalam sorga, dan pahala kita untuk bekerja dengan Kristus dalam dunia ini adalah kuasa yang lebih besar dan kesempatan yang lebih luas bekerja dengan Dia dalam dunia yang akan datang. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 276 sampai 277. Di sana semua yang ditempah dengan roh yang tidak mementingkan diri akan memandang buah pekerjaannya. Hasil kerja keras dari setiap prinsip yang benar dan perbuatan yang mulia akan kelihatan. Sebagian daripadanya kita lihat di sini. Tetapi betapa sedikitnya hasil dari pekerjaan paling mulia dunia dalam hidup ini dinyatakan kepada pelaku. Betapa banyak kerja keras yang tidak mementingkan diri dan yang tidak mengenal lelah bagi mereka yang telah dilakukan di luar jangkauan dan pengetahuan mereka. Orang-orang tua dan guru-guru berbaring di tempat peristirahatannya yang terakhir. Kerja keras mereka selama hidup tampaknya sia-sia. Mereka tidak menyadari bahwa kesetiaan mereka telah membuka sumber-sumber berkat yang tidak pernah berhenti mengalir. Hanya oleh iman mereka melihat anak-anak yang telah mereka didik menjadi berkat dan inspirasi kepada sesama mereka manusia. Dan pengaruh mengulangi dirinya beribu kali ganda. Banyak pekerja yang diutus ke dalam dunia membawa pekebaran kekuatan, pengharapan, keberanian, firman yang memberikan berkat-berkat kepada hati orang-orang di segala tempat. Tetapi dari hasil usaha dia yang bekerja dalam kesepian dan kegelapan hanya sedikit diketahui. Demikianlah karunia dianugerahkan, beban dipikul, pekerjaan dilaksanakan. Manusia menabur benih di atas kuburannya, yang lain menuai panen yang berlimpah-limpah daripadanya. Mereka menanam pohon-pohon supaya orang lain dapat memakan buahnya. Di akhir aksi dan reaksi semua ini akan kelihatan.
Disalin dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 283 sampai 284. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan berkat dan sukacita bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan. Bagaimana keadaan di sorga nanti adalah merupakan pantulan dari bagaimana keadaan kita sekarang dalam tabiat dan pekerjaan yang kudus. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan kesehatan, hikmat pengetahuan sorga untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya hikmat pengetahuan sorga dan sukacita Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, di dalam semua urusan perizinan, di dalam menyelesaikan kedua bangunan. Tuhan berkati para tukang, material, dan juga para pembina, agar mereka dapat menyelesaikan tugas mereka. Bangunan tersebut selesai tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga senantiasa Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, bahkan mahasiswa dan para dosen di setiap lembaga pendidikan. Tuhan, biarlah mereka mendidik anak-anak bukan sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama adalah memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, dan berikan mereka juga hikmat dan pengetahuan sorga di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga memandang kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar selalu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.